Tadi waktu Alicia masuk ke tubuh aku pergi ngejar Daryl. Dia kayak kesakitan gitu, tatapannya lirih. Kayak ada mau dia bilang. Daryl itu anak sekolah yang dulunya juga sempet juga sekolah di sini. Dia anak yang pendiam. Tapi sayang, Daryl harus meninggal tragis. Kenapa sih? Dia Kalio, Kir, lu tahu Bintang di mana nggak? Hah? Kak Bintang hilang lagi? Nggak tahu, nggak masuk sekolah sih tadi. Kirain lu tahu. Soalnya gue hubungin juga nggak angkat. Alana juga nggak masuk dan nggak bisa dihubungin, Kak. Kemana ya mereka berdua? Ayo Kak, kita harus cari mereka. Kita cari mereka kemana, Kak? Kemana dulu ya kita? Apa ke rumah Bintang dulu? Boleh, Kak? Ikut! Woi. Rafli? Aku ikut, ayang. Boleh, Kak. Yaudah, udah naik juga nih anak satu. Maaf ya, Kak. Ngapain minta maaf, ayang? Ayang malu ya aku ikut. Nggak gitu, Fli. Udah lah, Fli. Come on. Udah gak ada waktu kita. Lu mau ikut apa enggak? Ya ikutlah. Gue mau jagain ayang gue. Ya udah. Just sit down. Jangan banyak ngomong. Kak Dio, jangan marah-marah dong. Sorry. Gue kesel aja dengarnya. Kayak bisa gak sih stop drama perbucinan lo? Di saat genting kayak gini. Ada waktunya lah, bro. Sorry. Lupain. Kita jalan. Bentar, ngapa lagi? Tadi kan kita dapat info ini dari Ricky juga. Kenapa nggak ajak Ricky aja? Sila juga kan nggak bisa dihubungin kayak Alana. Mana sekarang tinggal satu rumah kan? Sila tinggal satu rumah sama Alana. Iya, tinggal satu rumah Dio. Kak Dio, sorry. Emosi. Panjang lah Kak ceritanya. Tapi bener kata Rafli. Kayaknya kita harus ajak Ricky. Oke. Buruan telepon Ricky-nya. Kita gak punya banyak waktu. Fli, coba dong telepon Ricky, Fli. Oke, ayang. Itu Ricky gak sih? Langsung kan? Kenapa? Ngagetin aja pakai ngelakson segala. Sorry, bro. Kenapa? Ini Ki, kita mau nyari Alana sama Kak Bintang. Kata lu, Sila juga hilang kan? Iya, Kak Bintang juga, Kir. Iya, Kak Bintang juga sama. Anjir, orang-orang pada kemana ya? Aneh banget tiba-tiba ngilang gini. Ya, khawatir gue. Ini lagi gak main petak umpet kan? Ya kali mereka main petak umpet selama ini. Mereka gak gabut kayak lu, Fli. Gue gak pernah gabut ya. Pernah? Apa coba? Pacaran itu buat orang yang gabut. Hah? Iri kali lo, Kak. Makanya ngomong gitu. Kak, ngapain gue iri? Ih, ngeyel. Udah. Kita jadi kan nyari Sila, Alana sama Bintang. Jadilah. Ya udah. Ayo. Gue nih yang bawa mobil. Ya iyalah. Ini mobil lo kan, Kak? Ini mobil Kak Dio kan?
Iya, ini mobil Kadio. Iya, mobil gue. Tapi kan lu semua di kelas gue. Nggak ada niatan apa bawain mobilnya. Ih, perpeloncoan. Gue bilangin Bodina ya. Eits, apa lu bilang tadi, Kir? Nggak ada ya namanya perpeloncoan. Cuma kalau kalian punya rasa hormat sih sama kakak kelas. Bilang aja lu malas nyetir, ya kan? Tahu aja lu, Ki. Ya udah, lu nyetir, Fli. Hah? Kenapa jadi gue? Lah, tuh cewek lu di depan sekalian aja lah. Iya, gue aja deh yang nyetir. Daripada harus ngeliat ada orang lain yang nyetirin ayam gue. Sumpah, lu posesif banget sih, Fli. Over. Biarin, dapetin ayam Kirana susah tau. Rafli. Iya kan ayam? Udah anjir, udah adegan bucin mulu. Tuh, langitnya udah mulai gelap nih. Udah ada geluduk. Iya buruan sih. Oke, yang bentar. Ini kita kemana dulu? Rumah Bintang. Kenapa nggak ke apartemen Alana? Gue udah kesana tadi pagi kan, dan nggak ada. Oke. Makasih ya, Fli. Iya, Ayang. Sama-sama. Bener kan? Hujan. Hati-hati ya, Fli, nyetirnya. Iya. Kenapa? Si Rafli nggak bisa nyetir mobil? Mending gue aja deh kalau lu nggak bisa. Daripada kita mati duluan. Belum siap gue. Enak aja lu, Kak. Enggak kok, Kak Dio. Rafli bisa nyetir mobil. Cuma gue takut aja kalau hujan. Kenapa, Yang? Nggak apa-apa. Udah trauma aja. Jadinya sering ke-trigger kalau kejadian. Tapi lu aman kan, Kir? Aman kok, Kak. Kalau nggak kuat kita minggir aja, Kir. Aman kok, Ricky. Katanya kalau kita punya trauma, kita harus lawan itu. Dan kita bisa sembuh dari trauma itu. Tapi nggak perlu dipaksain tau, Ayang. Ya, Fli. Aman kok. Oke. Aku jalannya pelan-pelan kok. Langitnya aneh banget ya hari ini. Suasananya juga. Apalagi pas tadi di sekolah. Kenapa emang, Kak? Nggak tahu. Kayak asing aja gitu. Sama, Kak. Aku ngerasa nggak kayak lagi di sekolah. Mulai deh ya, Ayang sompralnya. Beneran, Fli. Aku ngerasanya beda aja. Aku nggak ngerasa kayak di sekolah. Nggak enak badan kali loh. Ya walaupun gue juga ngerasain hal yang sama sih. Enggak kok. Tapi aman lah ya. Kita fokus aja nyari mereka bertiga. Ya, ke rumah Bintang dulu aja. Jangan lupa, di depan itu belok kanan. Sil, aku takut lihat muka Daryl. Sama, Nak. Aku juga sebenarnya takut. Shh, jangan ngomong gitu. Kayaknya ada yang mau dia bilang. Aku gak mau lihat Daryl, Kak. Aku takut. Jangan ngomong gitu. Aku takut, Sil. Tenang, Alana. Maafkan aku, Alana. Maaf, kenapa, tak? Aku sudah jahil kepadamu sebelumnya. Lo aman, Sil? Kok kayak takut gitu? Aku gak apa-apa. Kalian harus dengar penjelasan dari Daryl dulu. Ada apa sih sebenarnya, Sil? Ini jawaban dari apa yang kita tanyakan selama ini. Aku hanya ingin meminta tolong. Tapi ternyata perlakuanku yang salah.
Ada apa toh ini Kak Bintang? Aku juga nggak tahu Alana. Aku sudah cerita semuanya kepada Sila dan aku mengakui kesalahanku. Ada apa toh ini Sil? Nanti gue cerita habis ini. Dengerin dulu aja dia. Aku minta maaf kepada kalian semua. Tapi tolong, kalian dibantu aku. Kenapa toh Sil? Bantu pindahkan aku ke tempat yang lebih layak. Maksudnya apa toh Kak? Setelah itu, aku akan membantu kalian keluar dari tempat ini. Dia penyebabnya. Tolong jaga tempatku, tolong jaga sekolah ini, karena kita hidup berdampingan. Kemana Daryl? Shil, sebenarnya apa sih yang terjadi? Dia udah cerita ke lo? Kapan? Ya Shil, dari tadi tuh kamu tuh berdua loh sama kita. Tadi, waktu Alicia masuk ke tubuh aku pergi ngejar Daryl. Dia kayak kesakitan gitu, tatapannya lirih. Kayak ada mau dia bilang. Kenapa Tosia? Daryl, kamu di mana Daryl? Daryl, Daryl mau kemana Daryl? Daryl, ngapain di sini? Lab ini udah gak kepake. Daryl, ngapain kamu masuk ke kamar mandi itu? Awalnya gue bingung. Kenapa Daryl lari ke arah kamar mandi tua itu? Kamar mandi yang jelas-jelas gak pernah dipakai sama sekolah ini. Dan jarang didatengin sama orang-orang juga kan? Kamar mandi yang sebelah lab. Iya nak, kamar mandi itu. Kamu tahu Alana, aku kan kekunci di lab sama dia. Aku ngelihat ada kamar mandi di depan itu. Waktu aku ngeliat keluar jendela. Iya. Kamar mandi itu ternyata kamar mandi itu dulunya makam Daryl. Hah? Maksudnya gimana sih, Sil? Daryl itu anak sekolah yang dulunya juga sempet juga sekolah di sini. Dia anak yang pendiam. Tapi sayang, Daryl harus meninggal tragis. Kenapa, Sil? Dia dibunuh sama ayahnya sendiri. Dibunuh sama ayahnya sendiri? Ya nak, ayahnya malu punya anak yang pendiam kayak Daryl. Daryl anak satu-satunya yang orang tuanya punya. Harusnya jadi penerus keluarganya. Tapi Daryl terkesan murung dan diam terus. Sampai akhirnya apa Syul? Sampai akhirnya keluarga mereka bangkrut. Ayahnya frustasi, minum banyak alkohol sampai dia mabuk gak karuan. Sampai akhirnya dia ngebentak Daryl habis-habisan. Ibu Daryl udah berusaha buat misahin mereka, tapi gak bisa. Tenaga ayah Daryl lebih kuat dari ibunya. Dan akhirnya ayah Daryl lepas kendali. Dia pukul pipi kanan Daryl pakai botol yang ada di tangan kanannya. Ayah Daryl nyakal Daryl keras banget. Sama yang kayak kalian lihat tadi. Daryl. Pantes bukan dia kayak habis dianiaya. Iya, itu.
Setelah itu Daryl nggak sadarkan diri. Dia dibawa dan dibopong sama ayahnya setengah mabuk dan dikubur dikubur di mana? Di tanah yang sekarang jadi kamar mandi yang nggak kepake itu. Hah? Daryl kesakitan. Dia bilang emang dia anak yang pendiam, tapi jauh dari lubuk hati yang paling dalamnya, dia cuma pengen diajak main. Itu sebabnya dia mau ngajak main kamu, nak. Aku? Lu tapi kenapa aku, Toshil? Nggak bisa ngeliat makhluk halus sebelumnya. Iya, pas itu lu ke kamar mandi sendirian kan? Karena ngantuk dan disuruh cuci muka sama Budina. Iya, Sil. Daryl tahu kalau kamu lagi lemah. Makanya dia mau ngeliatin wujudnya ke kamu buat ngajak main. Dia cuma mau diajak main, diajak bicara, diajak berteman. Katanya seandainya dia bisa lebih banyak berbicara, mungkin dia bakal punya teman dan bisa ngomong ke ayahnya. Pantes aja dia sering ngajak main aku, Toshil. Iya, itu alasannya. Banyak penyesalan yang ada di tubuh Daryl. Itu yang ngebikin dia makin gede amarahnya. Dia punya niat buruk ke kamu awalnya, nak. Niat buruk apa ke Alana? Dia pengen ngajak Alana ke alamnya. Dia punya teman. Hah? Ke alamnya? Maksud lo ngajak Alana mati? Iya. Dia jahat. Makanya waktu Kak Alicia muncul, dia bilang hantu yang jahat. Terus setelah ini kita harus bantuin Daryl yang jahat itu. Tapi dia udah sadar, Kak, kalau yang dia lakuin itu salah. Makanya dia minta maaf terus minta bantuan kita sekarang. Bantuan apa? Bantu pindahin jasadnya ke tempat yang lebih layak. Pemakaman. Tapi dia udah ada niat jahat sama Alana. Emang kalau kita bantu dia bakal berhenti gangguin Alana? Jangan-jangan kita diputerin sekolah ini juga karena dia. Kita diputerin di sekolah ini juga bukan cuma karena Daryl. Kak Alicia juga. Apalagi sekarang Alicia dibawa-bawa. Emang bener, Kak. Tapi sebelum kita cari tahu tentang Alicia, kita bantu Daryl dulu. Dia butuh bantuan kita. Dan dia janji kok bakal bantuin kita habis ini. Harus bantu apa? Apa tuh yang harus dilakuin? Kita harus pindahin makamnya Daryl ke tempat yang lebih layak. Kita gali dulu sampai jasadnya kelihatan. Habis itu kita minta tolong orang. Kenapa nggak minta bantuan langsung toh? Kita lagi ada di dunia yang beda, nak. Kita lagi disesatin sama mereka. Gak akan ada orang yang bisa ngeliat kita. Lu gak sadar emang? Ini terus-terusan malam gak pagi-pagi. Iya, Syil. Kak Bintang. Kak, bantuin kita ya. Gali tanah itu biar kita bisa selamat. Aku gak mau kejebak di sini, Kak. Yaudah, Syil. Oke. Udah, ya audio gue gak boleh jelek ya. Anjay. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Episode 45. Begitu indah. Penting. Ya sudah. Di mobil. Episode 45. Kenapa nggak kelap? Kenapa nggak hapus? Udah. Kok ngeblur, Kak? Munduran dong. Aku kan udah gak bisa mundur. Karena kita terus melangkah maju. Anjay. Jangan gitu, nanti gak kedengeran, Ki. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.